مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha an yamunna 'alaina bil 'ilmin nafi' wal 'amalis shalih wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yufaqqihana fid din wa an yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan sunnah-sunnah wudu. Dimana pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun wudu atau fardu wudu, yang dimana fardu wudu ini ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Setelah kita membahas tentang rukun wudu, ya, sekarang kita membahas tentang hal-hal yang disunnahkan saat wudu, hal-hal yang disunnahkan saat wudu. Nah, di sini yang pertama adalah bersiwak. Ya, kalau sekarang mungkin bisa menggosok gigi, menggosok gigi. Nah, bersiwak ini bisa dilakukan ketika sebelum wudu, bisa juga ketika kita berkumur. Jadi imma sebelum wudu, ya, atau pada saat berkumur. Sebelum wudu berarti sebelum mencuci, ya, kedua tangan, pergelangan tangan. Berarti sikat gigi dulu, atau kalau punya siwak, bersiwak dulu baru wudu. Bisa juga mencuci tangan dulu, terus ketika kumur-kumur, ya bisa sambil bersiwak atau sikat gigi. Jadi kalau ditanya bersiwak atau menggosok gigi, ya, menggosok gigi itu sunnah, yang sesuatu yang disunnahkan saat wudu. Tapi pertanyaannya, kapan kita bersiwak, kapan kita menggosok gigi? Nah, maka jawabannya bisa memilih antara dua kondisi. Yang pertama, sebelum wudu. Apa artinya sebelum wudu? Sebelum membasuh atau mencuci tangan. Yang kedua, pada saat berkumur. Pada saat berkumur, kita bisa bersiwak dulu, kemudian berkumur. Nah, jadi, atau dengan kata lain mudahnya, sebelum mencuci tangan bisa, setelah mencuci tangan bisa. Biasanya setelah mencuci tangan apa? Berkumur. Antara cuci tangan dan berkumur, disitulah kita bersiwak. Sebelumnya, sebelum cuci tangan atau setelah cuci tangan. Nah, jadi ini yang termasuk yang disunnahkan di dalam wudu. Artinya kalau seorang itu wudunya 5 kali sehari, artinya dia bersiwak atau menggosok gigi 5 kali sehari. Nah, setiap mau sholat. Nah, kalau ditanya apa hukum bersiwak, ini di luar wudu, ya. Apa hukum bersiwak? Hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Nah, dan menjadi sunnah muakkadah ketika mau wudu, ketika mau majelis ilmu, ketika mau membaca Quran, ketika mau mau menuntut ilmu. Fadhol. Nah, kita ulang. Siwak, kalau ditanya apa hukum bersiwak? Sunnah. Hukum asalnya sunnah. Kenapa? Karena as-siwaku matharatun lil fam.
itu akan siwak itu akan membersihkan mulut. Wa mardatun lirabbi, dan mengundang ridhonya Allah, dan mengundang ridhonya Allah. Maka hukum asal bersiwak sunnah. Nah, tetapi sunnah ini bisa menjadi sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang lebih ditekankan lagi. Jadi ada sunnah muakkadah, ada wajib. Nah, jadi antara wajib dan sunnah ada sunnah muakkadah. Nah, sunnah yang lebih ditekankan lagi. Nah, kapan siwak ini menjadi sunnah muakkadah? Jawabannya yang pertama ketika wudhu. Tadi apa itu hukum bersiwak sunnah? Artinya sunnah pada setiap waktu. Pada setiap waktu. Itu hukum asalnya. Tapi kalau mau wudhu menjadi sunnah muakkadah. Jadi yang pertama hukum asalnya sunnah. Yang kedua sunnah muakkadah. Titik 2 pas wudhu. Nah, pas wudhu. Kemudian kapan lagi menjadi sunnah muakkadah? Ketika mau sholat. Nah, biasa orang mau sholat bawa siwak di sininya. Ya, ada siwak, kemudian sebelum sholat dia bersiwak dulu, kemudian takbir. Nah, beda lagi nih, ada wudhu, ada sholat. Nah, jadi pas mau wudhu siwak, pas mau sholat bersiwak juga. Nah, tapi tentunya kalau menggosok gigi bisanya pas wudhu. Kalau mau sholat jangan gosok gigi. Nah, soalnya sudah di masjid. Bisanya siwak yang pakai kayu itu, kayu siwak. Nah, kemudian kapan lagi? Ketika bangun tidur. Nah, jadi ini hukum siwak. Kapan siwak ini menjadi sunnah muakkadah? Yang pertama ketika wudhu, kemudian sholat, kemudian bangun tidur. Bangun tidur sunnah muakkadah bersiwak atau menggosok gigi. Nah, karena ya setelah bangun tidur itu bau mulut itu sudah mulai berubah. Maka sunnah muakkadah ketika bangun tidur untuk bersiwak. Nah, bangun tidur dan sebelum tidur. Malam hari sebelum tidur disunnahkan juga bersiwak. Pas bangun tidur disunnahkan lagi bersiwak. Nah, kemudian ketika mau masuk masjid. Nah, ketika mau masuk ke dalam masjid. Kemudian yang selanjutnya saat mau membaca Quran. Saat mau membaca Quran, atau itu saja baca Quran gitu. Baca Quran. Baca hadis. Baca Quran, baca hadis. Nah, kemudian saat mau masuk majelis ilmu seperti ini. Ya, sebelum masuk majelis ilmu disunnahkan juga sunnah muakkadah untuk bersiwak atau menggosok gigi. Masuk majelis ilmu. Nah, masuk rumah. Apa maksudnya? Ya, bapak-bapak ini ya kalau keluar kerja mau masuk rumah bersiwak dulu sebelum ketemu istrinya. Nah, atau paling tidak kalau tidak ada siwaknya, masuk rumah ke kamar mandi dulu bersih-bersih. Gitu maksudnya. Bersih-bersih dulu. Nah, kemudian ketika sakaratul maut. Tapi ini ada yang membantu ini maksudnya. Ya, yang di sampingnya. Ya, orang yang berada di sampingnya. Nah, itu akan membantu keluarnya ruh. Itu akan membantu keluarnya ruh. Nah, pada saat sakaratul maut. Nah, karena di dalam hadis disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan siwak kepada Rasulullah pada saat sakarat. Nah, sehingga ketika seorang itu meninggal, ya dia meninggal dan kondisi mulutnya itu harum dan ingin bertemu dengan penciptanya. Makanya disunnahkan juga ya di akhir hayatnya itu untuk bersiwak. Nah,
Kemudian ini hukumnya tadi apa? Kalau ditanya apa hukum bersiwak, jawabannya sunnah. Kenapa? Karena itu adalah kesucian bagi mulut, ya, atau kebersihan mulut, wa mardhatun lirabbi, dan dapat mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau siwak ini diridhoi Allah. Dengan katanya siwak ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sunnah ini bisa menjadi sunnah muakkadah. Kapan itu? Yang kita sebutkan barusan. Ketika nuntut ilmu, ketika baca Quran, masuk masjid, wudhu, mau sholat, sakarat, mau masuk rumah, ya kan, baca hadis, masuk majelis ilmu, dan seterusnya. Itu menjadi sunnah muakkadah. Bisa juga menjadi wajib. Kapan dia menjadi wajib? Biasanya kalau bernazar. Semua nazar itu hukumnya wajib. Nah, kapan menjadi makruh? Bisa juga jadi makruh pada saat berpuasa, ba'da zawal. Jadi zuhur, dari waktu zuhur sampai waktu maghrib, di hari ketika dia berpuasa. Di situ kita makruh untuk bersiwak. Tapi sebelum zuhur, dari sahur sampai zuhur itu tidak makruh. Jadi yang makruh ketika waktu zuhur sampai maghrib. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Kalau tidak puasa ya tidak makruh. Nah, jadi kalau ditanya kapan siwak itu menjadi makruh, jawabannya dari waktu zuhur sampai maghrib bagi orang yang berpuasa. Itu jawabannya. Nah, kira-kira kalau ditanya kapan siwak itu haram, mungkin atau tidak? Ya, kalau dia pakai siwak orang lain tanpa izin, itu haram itu. Ya, izin dulu. Apalagi siwak, masa siwak ganti-gantian. Nah, ini tentang bersiwak. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwa kapan kita bersiwak, ini kan khusus sunnah wudu. Jadi ketika siwak ini disunnahkan saat kita berwudu. Kapan kita bersiwak? Bisa memilih dua kondisi. Kondisi yang pertama, sebelum mencuci tangan atau setelah mencuci tangan sebelum berkumur. Jadi sebelum cuci tangan kita siwak dulu, kemudian kita wudu. Atau bisa juga cuci tangan dulu, bersiwak, baru berkumur. Bisa juga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, membaca bismillah. Bismillah. Jadi ini bukan termasuk kewajiban dalam wudu, tetapi ini termasuk sunnah. Jadi kalau ada orang wudu tanpa basmalah, wudunya sah atau tidak? Sah. Tetapi tentunya lebih baiknya baca bismillah supaya dapat tambahan pahala. Nah, membaca bismillah. Tetapi ini di mazhab Hambali wajib. Di mazhab Hambali basmalah ini wajib. Tapi kalau mazhab Syafi'i masuknya sunnah. Jumhur ulama masuknya sunnah. Yang mewajibkan mazhab Hambali. Nah, jadi kalau orang bermazhab Hambali langsung wudu tidak baca bismillah, itu bisa saja wudunya tidak sah. Nah, tapi kalau mazhab jumhur, terutama mazhab Syafi'i, basmalah itu masuk ke sunnah-sunnah wudu, bukan ke rukun. Yang rukun cuma yang 6 kemarin, yang kita bahas pertemuan yang lalu. Nah, kalau misalnya ada orang wudu, ini kan sunnah. Misalnya ada orang wudu, kemudian dia lupa baca basmalah. Ingatnya pas di tengah-tengah wudu, misalnya sudah membasuh atau mengusap rambut, baru ingat, tadi belum baca bismillah. Apa yang dia lakukan? Disunnahkan tetap membaca bismillah, tapi bismillah awalahu wa akhirahu. Seperti makan. Kalau makan di awal kita mengatakan membaca bismillah, tapi kalau lupa di pertengahan makan kita membaca bismillah awalahu wa akhir. Sama ketika itu juga dengan wudu. Di wudu kita di awal wudu lupa membaca bismillah, kalau di pertengahan wudu kita ingat,
maka masih disunahkan untuk membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu gitu. Nah, jadi ndak, oh tadi lupa, berarti ndak usah, ndak. Kalau pas ingat, nah, masih disunahkan untuk membaca. Nah, syukron. Nah, ini tentang bismillah. Kemudian yang ketiga, mencuci telapak tangan hingga pergelangan. Ini juga termasuk yang disunahkan. Ini di awal, mencuci telapak tangan hingga pergelangan tangan. Ya, kenapa ini menjadi awal? Ya, karena ini alat untuk membasuh seluruh anggota wudhu. Maka disunahkan untuk dibasuh juga. Ini kedua tangan ini, pergelangan tangan ini namanya alatul wudhu. Anggota yang kita gunakan untuk membasuh seluruh anggota. Makanya dia di awal. Karena kalau dia kotor kemudian kita basuh langsung muka, nah itu nanti kotorannya bisa pindah ke muka. Jadi dibersihkan dulu, ya. Nah, tapi ini termasuk apa? Sunnah. Terlebih lagi pas bangun tidur. Bangun tidur. Nah, disebutkan dalam suatu hadis, idza staiqadha ahadukum fala yaghmis yadahu fil ina. Kalau kita bangun tidur maka jangan langsung, misalnya sholat mau wudhu subuh ini biasanya, ya kan? Jangan langsung masukkan tangannya ini ke dalam bejana. Kenapa? Hatta yaksilaha salasan, sampai dia membasuhnya 3 kali. Nah, fa innahu la yadri aina batat yadu, karena dia tidak tahu tangannya ini bergentayangan kemana pas waktu tidur. Ya, biasanya megang-megang yang lain. Biar wadah air itu tidak tercemari, maka sebelum tangan kita ini masuk ke wadah air, baik itu gayung atau apa namanya, baskom atau bak air, maka jangan langsung memasukkan tangan. Dituang dulu biasanya kan gayung ada pegangannya. Jadi pegangannya dituang dulu seperti ini, dibersihkan dulu. Atau kalau ada keran ya lebih bagus lagi, ya kan? Kalau keran bisa langsung. Nah, yang maksudnya itu nanti kalau tangannya kotor, ya kan, kemudian dimasukkan di gayung, ya bisa jadi air yang di gayung itu ya tercemari. Kenapa? Karena tangan kita ini kok kotor. Maka diusahakan sebelum kita ya wudhu, cuci dulu tangannya 3 kali. Meskipun tidak bangun tidur, tetap disunahkan kita ketika wudhu tetap untuk. Nah, tetapi lebih disunahkan lagi saat kita bangun dari tidur. Nah, ini tentang mencuci telapak tangan hingga pergelangan. Sebanyak berapa? 3 kali. Nah, kemudian ini mencuci telapak tangan sampai pergelangan ini langsung sekalian, tidak yang seperti misalnya kaki kanan dulu baru kiri, tidak. Tetapi langsung aja dua-duanya. Enggak, ini dulu. Dia langsung aja. Seperti dia ibaratnya seperti telinga. Telinga itu bersamaan, enggak. Kanan dulu baru kiri. Yang biasa didahulukan kanan itu 2 aja. Yang ini tangan sampai siku, ini kanan dulu sunnahnya, baru ini sampai siku. Dan yang kedua kaki kanan dulu baru yang kiri. Nah, selebihnya bersamaan, termasuk apalagi muka ndak usah kanan dulu baru kiri, ndak usah. Nah, ya sama tangan juga langsung aja ini, nggak usah ini 3 kali, ini 3 kali, ndak usah seperti itu. Jadi ini seperti telinga, ini seperti telinga bersamaan. Nah, kemudian madmadah yang keempat, disunahkan juga berkumur. Berkumur ini mazhab yang lain seperti mazhab Hambali wajib. Mazhab Syafi'i berkumur itu tidak wajib. Yang wajib itu yang disebutkan dalam Al-Quran, faksilu wujuhakum, langsung wajah. Adapun kumur-kumur ya tidak masuk. Dia masuknya ke dalam sunnah wudu. Nah, kemudian madmadah berkumur ini, apa artinya berkumur?
Minimalnya yang penting air itu masuk ke dalam mulut itu sebenarnya. Meskipun tidak digoyang-goyang, masuk langsung keluar, itu sudah berkumur namanya. Tetapi tentunya yang lebih afdol digoyang-goyang. Digoyang, digerakkan airnya di dalam mulut. Nah, itu yang lebih afdol. Dan lebih afdol lagi, nah, airnya itu mubalaghah. Fabalik fil istinsyak. Fabalik fil madmad wal istinsyaq illa an takuna shaiman. Jadi kita disunahkan untuk mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Mubalaghah itu berlebih-lebihan di dalam wudu, berkumur dan menghirup air, memasukkan air ke dalam hidung. Yang dua ini kita disunahkan untuk mubalaghah, kecuali kalau dalam keadaan puasa. Kalau puasa takutnya masuk, makanya jangan. Di luar aja, ndak usah sampai ke dalam-dalam. Nah, jadi maksud mubalaghah itu ya sampai ke dalam. Biasa ada orang yang sampai dalam gitu. Nah, itu berarti dia mubalaghah namanya itu. Tapi kalau banyak orang seperti itu, ya di tempat umum ya ndak usah. Kalau sampai orang mungkin jijik kalau dengar gitu-gitu ya ndak usah. Nah, berarti berkumur. Kalau ada orang berkumur tapi ndak dikeluarkan, ya enggak apa-apa juga kalau mau ditelan. Kalau mau ditelan, tapi afdolnya dikeluarkan. Tapi lebih afdolnya dikeluarkan. Nah, kemudian yang selanjutnya istinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup udara masuk ke dalam hidung. Jadi kebanyakan itu saya lihatnya seperti ini. Gini-gini nih. Ini enggak menghirup namanya. Menghirup itu ya air di sini, air gini dihirup gitu loh, kayak menghirup udara, tapi ini menghirup air, itu namanya istinsyak. Ya tetapi kalau begini ya enggak apa-apa juga, tapi maksudnya menghirup itu maksudnya seperti itu. Ya masuk gitu. Nah, dan itu sebagian ada yang mengatakan bahwa itu membantu untuk apa? Membersihkan ini orang untuk tidak cepat flu dan seterusnya. Itu salah satu faedahnya apa? Kalau dia istinsyak seperti itu, memasukkan air ke dalam hidung, bukan memasukkan tangan ini ke dalam sini. Nah, jadi istinsyak itu apa? Menghirup. Jadi gini. Nah, kemudian bahkan mubalaghah juga. Apa itu mubalaghah? Ya sampai atas, kalau bisa sampai atas. Kalau sampai apa? Kadang pusing-pusing sedikit. Nah, kadang kalau kita minum terus itu? Nah, iya kadang masuk di sini, ya kan? Nah, ada rasa-rasa gimana? Nah, nggak apa-apa sampai seperti itu juga, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang seterusnya, menggabungkan madmado dan istinsyak. Apa artinya menggabungkan? Berarti langsung sekalian digabung. Berarti 3 kali cedukan. Apa nih? Cidukan. Apa nih? Cau. Nah, ya intinya 3 kali ngambil. 3 kali ngambil air untuk kedua-duanya. Ini namanya menggabungkan. Jadi ambil air 1 kali, ada air sini, masuk ke mulut untuk kumur-kumur, tapi sisakan sebagian untuk hidung. Jadi masuk sini, transit dulu di mulut, terus setelahnya baru ke hidung. Nah, itu namanya menggabungkan. Meskipun boleh juga kalau misalnya kita susah seperti itu, biasanya habis di kumur-kumur, ya nggak apa-apa, ambil lagi untuk istinsyak. Berarti kalau dipisah berarti nanti 6 kali 6 kali cidukan. 6 kali ngambil air. Yang sunnahnya 3 kali untuk dua-duanya. Tapi bisa dipisah ya bisa. Bisa dipisah dalam artian berarti ngambil dulu 1 kali untuk kumur-kumur, ngambil lagi, terus untuk hidung ambil lagi, berarti ambil yang pertama untuk mulut, ambil yang kedua untuk hidung, ambil yang ketiga mulut, ambil yang keempat hidung, ambil yang kelima mulut, ambil yang keenam hidung. Ibaratnya yang ganjil itu untuk mulut, yang genap untuk hidung. Itu bisa seperti itu. Atau bisa juga sekalian 1 sampai 3
kumur-kumur dulu semuanya. 1, 2, 3, semuanya untuk mulut. Kemudian selanjutnya baru hidung, ambil lagi. 1, 2, 3. Bisa juga seperti itu. Tetapi kalau kita berbicara yang mana lebih afdol, digabung. Yang mana lebih afdol? Digabung. Tapi kalau nggak bisa digabung berarti dipisah. Yang selanjutnya, nomor 7, berwudu 3 kali 3 kali. Yang wajib berapa kali? 1 kali. Yang wajib, yang rukun 1 kali. Kedua dan ketiga itu namanya sunnah. Nah, kemudian yang selanjutnya, dalilnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau salasan. Dahulu Rasulullah wudunya 3 kali 3 kali, maka disunahkan 3 kali. Nah, kemudian yang ke-8, mengusap seluruh kepala. Yang wajib bagaimana? Sebagian. Yang wajib sebagian. Sunnahnya semua. Sunnahnya semua, dari depan sampai belakang. Caranya, ya mengusap seluruh kepala. Caranya, ini apa nih? Ibu jari fi sudgoihi, di sini. Kemudian ini begini. Ini begini. Kemudian nanti ini ke belakang. Ini ke belakang. Sampai belakang, kembali lagi ke depan. Seperti ini. Nah ini biasa caranya sebenarnya. Tapi kalau mau begini, ya bebas aja sebenarnya. Bebas aja kalau mau begini, kemudian kembali lagi, ya bebas. Tetapi cara yang disebutkan para ulama Syafi'i itu yang ini di sini. Kemudian ini ketemu. Kemudian ini nanti ke belakang. Terus kembali. Nah itu bagi orang yang rambutnya seperti saya, yang seperti kita semua, rata-rata seperti itu. Tapi kalau dia botak, bagaimana? Tidak usah kembali. Kalau kepalanya botak, tidak ada rambutnya, cukup 1 kali, tidak usah dikembalikan. Nah yang dikembalikan itu kalau ada rambutnya kayak saya ini. Nah berarti bolak-balik. Kalau dia gondrong atau seperti wanita, tidak usah kembali juga, cukup 1 kali. Kalau kembali nanti ngeri. Nah, kalau kembali nanti bisa ke depan semua rambutnya. Jadi kalau gondrong, baik itu laki-laki, kalau ada laki-laki gondrong cukup 1 kali. Ya tidak usah dikembalikan. Atau botak, atau botak. Nah, ini sunnah mengusap seluruh kepala. Nah, dan kita sudah bahas kemarin, yang wajib itu yang ada di atas rambut, yang ada di atas kepala. Kalau rambut yang gondrong yang sampai belakang sini itu tidak sah dibasuh, karena bukan atas kepala tapi atas punggung namanya. Nah, rambut yang turun sampai sini tidak sah. Nah, kemudian yang ke-9, mengusap kedua telinga. Nah, mengusap kedua telinga bersama lubang telinga. Lubang telinga yang mana? Lubang telinga yang ini, yang di dalam ini. Ini namanya lubang telinga. Ini, lubang telinga. Nah, mengusap kedua telinga berarti caranya ini masuk di sini, ya. Kemudian yang ibu jari ini ke belakang, di belakang seperti ini. Ketika dia naik, ini yang belakang ini naik, maka ini juga ikut naik. Yang dari lubangnya ikut naik juga untuk di dalam telinganya. Jadi bersih semua. Jadi awalnya ini, kemudian ini di belakang, kemudian kita naikkan. Dua-duanya bersamaan naik, yang dalam dan yang luar, sampai ujung seperti ini. Nah itu cara mengusap telinga. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ke-10, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Menyela-nyela jari tangan dan menyela-nyela sela-sela ketika, ya, seperti ini bisa. Nah, atau kaki, ya bisa di sela-sela juga kakinya. Nah, kita sudah ajarkan yang paling afdol itu caranya dengan kelingking tangan kiri
tangan kiri kemudian dimasukkan di kelingking lewat bawah seperti ini caranya. 1, 2, 3, 4 sampai kelingking kaki kanan nanti berurut dari sini. Nah ini sunnah yang paling afdol. Tapi kalau mau menyela-nyelanya, yang biasanya kan kita mau cepat, jadi menyela-nyelanya itu kayak gini. Yang penting digosok ini selanya dengan semua tangan, malah semua jari. Nah itu juga tidak apa-apa, itu juga sudah menyela-nyela namanya. Nah, kemudian mungkin bisa ditambahkan di bawahnya menyela-nyela. Kemudian ini nanti aja, langsung aja. Terakhir, mualah. Mualah. Apa itu mualah? Yang masih ingat apa itu mualah? Bersambung, tidak boleh dijeda. Tidak boleh dijeda. Mualah itu maksudnya dari awal wudhu sampai akhir, langsung. Ya, tidak dijeda. Nah, tapi ini sunnah, tidak masuk ke rukun. Apa artinya? Kalau ada orang wudhu, ya sudah membasuh kedua tangannya sampai siku, kemudian tiba-tiba ada tamu, dia wudhu, ada tamu, assalamualaikum, akhirnya dia tidak jadi selesaikan wudhunya. Di pertengahan wudhu dia keluar, ya kan? Nanya, setelah bincang-bincang sudah selesai, pulang tamunya. Kemudian dia kembali lagi, sempurnakan wudhunya. Nah, bisa langsung kepala, tidak usah diulang dari awal. Kenapa? Karena mualah itu tidak wajib. Mualah itu tidak wajib, meskipun mualah itu sunnah. Apa itu mualah? Tidak dijeda. Nah, atau bersambung sekaligus, sekaligus. Nah, meskipun ini mualah ini sebagian mazhab ini wajib, jadi nggak boleh dijeda. Sebagian mazhab, kalau tidak salah mazhab Maliki itu wajib bersambung, nggak boleh dijeda. Kalau ada tamu kemudian mau wudhu lagi harus diulang dari awal. Kalau Syafi'i tidak. Nah, kemudian selanjutnya mendahulukan yang kanan. Ini tadi kita sudah singgung ini. Mendahulukan yang kanan. Maksud mendahulukan yang kanan ini yang mana saja? Pada dua anggota wudhu. Yang pertama membasuh tangan sampai siku. Nah, ini didahulukan yang kanan. Kalau ada orang wudhu kiri dulu baru kanan, sah atau tidak? Sah. Tapi sunnahnya kanan dulu baru kiri. Kemudian yang kedua kaki kiri dulu baru kaki kanan, sah. Tapi yang sunnahnya kanan dulu baru kiri. Nah, dan sunnahnya itu dari ujung jari sampai siku mulainya, bukan dari atas turun seperti ini. Nah, jadi ini kerang. Ada orang wudhunya gini, dari atas turun ke bawah. Sunnahnya itu wa aydiyakum, kedua tangannya ilal marofik, sampai ke siku, bukan siku sampai ke ujung jari. Jadi dalilnya itu, ayatnya itu ilah. Apa itu ilah? Ke, sampai, berarti dia terakhir. Nah, yang sunnahnya tak. Jadi kita sunnahnya itu dari sini turun ke sini, bukan dari atas turun ke sini. Nah, sama juga dengan kaki. Sunnahnya itu ujung jari dulu, ujung jari kaki, baru ke atas. Bukan mulai basuh dari sini kemudian turun ke bawah. Jadi sunnahnya sini ilal ka'bain, sampai. Apa artinya sampai? Sampai itu artinya akhir, bukan awal, ya kan? Nah, kita sudah sampai mana ini? Artinya sudah akhir. Kita safar, sampai itu artinya akhir. Ilal ka'bain ini artinya akhirnya. Akhirnya apa? Mata kaki. Jadi wudhunya yang sunnah dari sini kemudian naik ke atas sampai mata kaki. Nah, kemudian yang selanjutnya mendahulukan yang kanan. Ini sudah
Nah, ini dalilnya banyak sekali. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yu'jibuhu tayamun fi hadis Aisyah, bahwa Rasulullah itu senantiasa senang mendahulukan ya dengan yang kanan-kanan. Fi tohurihi, ketika dia bersuci, baik itu wudu atau mandi wajib, nanti ya didahulukan yang kanan. Wa fi tana'ulihi, ketika memakai sendal. Memakai sendal berarti kanan dulu. Sepatu sama, kos kaki sama, ya dari kanan dulu. Kalau dilepas kiri dulu. Kalau lepas kiri. Kalau pakai kanan. Fitana. Wa fitarojjulihi, ketika dia menyisir. Nah, kalau mungkin ya kebanyakan ya bersisir itu ya seenaknya aja. Yang penting menyisir. Tapi kalau mau sunnah ya mulai yang kanan dulu. Disisir sini, baru pindah ke kiri. Kalau kita kan ya bebas aja, kadang-kadang sisir ya terserah gitu, tidak ada tuntunannya. Padahal Rasulullah itu senang memulai dengan yang kanan. Wa fi sya'nihi kullihi, dan segala ya, urusannya. Nah, kemudian yang selanjutnya melebarkan membasuh wajah. Melebarkan membasuh wajah apa artinya? Yang wajib kita sudah sebutkan. Wajah ini yang mana? Dari atas yang mana? Tempat tumbuhnya rambut, itu atas. Bawah tempat tumbuhnya jenggot. Sini rambut, sini jenggot. Kalau ke samping sampai mana? Wajah itu sampai mana? Antara dua telinga. Antara dua telinga. Berarti ini wajib basah. Yang belakang apa nih? Apa bahasa Jawanya nih? Godek. Nah, belakang godek ini wajib kena air. Nah, dan ini banyak wudhunya cuma depan-depan saja, ininya masih kering. Ininya masih kering. Padahal ini termasuk wajah. Nah itu. Adib ini yang wajib tadi yang kita sebutkan, dari atas, dari sini antara ini. Kalau dipanjangkan bisa sampai sini. Kalau mau. Ini namanya memanjangkan. Ini namanya memanjangkan. Kemudian memanjangkan kedua lengan. Apa maksudnya memanjangkan kedua lengan? Yang wajib itu sampai mana? Dari ujung jari sampai siku lebih dikit. Siku lebih dikit. Sunnahnya bisa sampai atas ini. Sunnahnya sampai atas ini. Nah, dalilnya inna ummati yuda'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalina min asaril wudu. Kata Nabi, umatku itu di hari kiamat ya diketahui, oh ini umat Nabi, ini bukan umat Nabi, dari bekas wudunya. Jadi nanti ini bercahaya. Bekas wudu ini bercahaya. Kemudian di akhir hadis disebutkan famanistata'a minkum ayyuti lagurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu memanjangkan cahayanya maka lakukanlah. Maka yang wajib itu sampai sini. Tapi kalau mau dipanjangkan, famanistata'a minkum, siapa yang mampu ayyuti lagurratahu, yang mampu memanjangkannya, maka lakukanlah. Biar cahayanya semakin banyak gitu. Nah, maka sunnahnya sampai sini. Wajibnya sampai sini. Wajibnya sampai siku lebih dikit, sunnahnya sampai atas ini. Ini maksudnya kedua lengan. Kemudian dan kedua kaki. Wajibnya sampai mata kaki lebih sedikit. Ini mata kaki. Anggaplah sampai sini. Lebih dikit. Kenapa lebih dikit? Supaya kita yakin bahwa mata kaki ini sudah terbasuh semua. Nah, sunnahnya memanjangkan. Memanjangkan sampai mana? Memanjangkan sampai sini, tidak apa-apa. Sampai betis. Dipanjangkan sampai betis. Berarti yang ini sunnah, dari sini wajib. Seperti itu. Nah, itu namanya memanjangkan. Nah, atau melebarkan. Kemudian yang terakhir adalah tidak meminta tolong dalam berwudu. Dalam berwudu. Apa maksudnya meminta tolong? Meminta tolong itu ada 3 kondisi. Meminta tolong apa? Yang pertama, meminta tolong ngambilin air. Ambilin air, saya mau wudu. Itu namanya minta tolong. Apa hukumnya kalau minta tolongnya ambil air? Hukumnya mubah. Hukumnya mubah, boleh. Nah, kalau kita suruh anak kita atau siapapun itu, atau mungkin
ada pembantunya disuruh ngambilin air, itu boleh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meminta tolong untuk menuangkan air. Tahu menuangkan air? Kita wudhu ada yang nuang. Ini namanya minta tolong juga. Tadi ambil air, itu hukumnya mubah. Yang pertama itu ambil air, hukumnya mubah. Kalau dituangkan, minta dituangkan, itu namanya hukumnya, kalau dalam istilah agama namanya khilaful aula. Apa itu khilaful aula? Tidak afdol. Tidak afdol. Yang afdol sendiri. Yang afdol sendiri. Nah, berarti yang pertama mubah. Apa itu mubah? Untuk ngambil air. Yang kedua menuangkan air. Menuangkan air hukumnya tidak afdol, namanya tidak afdol atau khilaful aula. Yang ketiga minta tolong membasuhkan. Jadi kita seperti ini, ada orang yang basuhkan kaki kita. Tanpa uzur tentunya, tanpa uzur. Kalau dia sakit ya boleh. Kalau orang sakit boleh diwudukkan, boleh dibasuhkan, boleh diwudukkan, boleh dibasuhkan kalau orang sakit. Tapi kalau tidak ada uzur, tiba-tiba dia nyuruh, nih cuci tangan aneh, cuci tangan kaki aneh. Ini yang makruh. Ini yang makruh, tentunya tanpa uzur. Berarti kalau kita wudhu sendiri itu sudah termasuk sunnah. Jadi di sini tidak meminta tolong. Yang dimaksud di sini meminta tolong untuk membasuhkan. Kalau meminta tolong ambilin air itu mubah. Kalau minta tolong untuk menuangkan air itu namanya tidak afdol. Tidak makruh tapi tidak afdol. Nah, kapan dia jadi makruh? Minta tolong untuk dibasuhkan. Nah, tapi kalau ada uzur tidak makruh lagi. Misalnya orang sakit atau orang misalnya cacat, tidak punya tangan, minta tolong dibasuhkan. Itu ada uzur namanya, ada uzur. Nah, kemudian bisa ditambahkan yang 15, ini kan sampai 14, bisa ditambahkan. Yang ke-15 menggosok anggota wudhu, menggosok. Apa menggosok itu? Ad-dalk, kalau bahasa Arabnya itu mata ad-dalk. Nah, jadi yang wajib itu yang penting kena air, airnya mengalir, meskipun tidak digosok. Itu yang wajib. Misalnya kita kemarin sudah contohkan, ini ada keran air, kaki kita seperti ini dibawa keran, selagi semua anggota wudhu ini sampai mata kaki ini sudah basah, itu sudah sah. Tapi sunnahnya digosok. Tapi kalau sudah tidak digosok, tangannya gini, kakinya di bawah keran, itu sudah sah. Yang penting basah semua. Yang penting basah semua. Tetapi sunnahnya digosok seperti itu. Jadi tangan kita taruh di bawah keran seperti ini. Ini sudah sah. Yang penting ini sampai siku, ya kan sudah sah. Tapi sunnahnya digosok. Bahkan menggosok ini mazhab Maliki wajib ini. Wajib, harus digosok. Harus digosok. Tidak cukup dengan kena air. Kalau Syafi'i lebih ringan. Syafi'i yang penting kena air. Kalau digosok lebih baik atau sunnah. Nah, ini ke-15. Bisa ditambahkan 16. Nah, yang ke-16 yaitu tidak ngobrol, tidak sambil ngomong sama saat wudhu. Nah, jadi ini termasuk sunnah. Jadi kalau wudhu ya tenang. Tapi kalau ada orang sambil wudhu, ya keran sini sambil ngobrol, sah wudhunya? Sah, tapi tidak afdol. Sunnahnya diam. Nah, khusyuk dalam wudhu. Jadi khusyuk itu bukan hanya dalam sholat, tapi dalam wudhu pun ada khusyuk. Seorang ulama mengatakan siapa yang tidak khusyuk dalam wudhunya, maka kemungkinan besar dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Apa itu khusyuk? Nanti ada penjelasannya. Khusyuk dalam wudhu. Nah, kemudian
Selanjutnya bisa ditambahkan nomor berapa nih? 17. Berdoa. Nah, ini yang belum disebutkan ini. Berdoa dan menghadap kiblat. Jadi setelah wudhu cari kiblat. Misalnya ini kiblatnya mana? Oh, di sana. Nah, kan setelah doa cari kiblat, menghadap kiblat, angkat tangan, kemudian doa. Nah, apa doanya? Doa yang pertama, insya Allah sudah hafal semua, ya kan? Semuanya sudah hafal, yakin saya. Apa doanya? 2 kalimat syahadat. Semua sudah hafal 2 kalimat syahadat. Jadi tidak ada alasan, oh saya belum hafal. 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini doa pertama. Doa pertama. Nah, kemudian doa yang kedua. Nah, ini disebutkan di Fis Shahihaini, ya, Bukhari Muslim, 2 kalimat syahadat. Kalau di dalam Sunan Tirmizi bisa ditambahkan dalam Sunan Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, yang hafal doanya. Tapi kalau tidak hafal yang ini, paling tidak doa yang pertama tadi. Semuanya sudah hafal 2 kalimat syahadat. Lebih bagusnya ditambah dengan yang tadi. Jadi syahadat dulu 2 kalimat syahadat, setelah 2 kalimat syahadat ditambah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, seperti itu. Nah, dan disebutkan dalam suatu riwayat yang sahih bahwasanya siapa yang wudu fa ahsana wudu'ahu, dia wudu dengan yang baik, khusyuk di dalam wudunya, kemudian dia membaca doa wudu yaitu asyhadu alla ilaha illallah atau 2 kalimat syahadat, maka futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, maka 8 pintu surga, ya, akan dibukakan baginya. 8 pintu surga, bukan 1 pintu surga. Orang yang syahid itu, orang yang syahid masuk surganya lewat pintu syahid, tapi tidak bisa lewat pintu yang lain. Ahli puasa masuk surganya lewat babur royan namanya, pintu orang ahli puasa. Ahli qiyam masuk surganya lewat pintu ahli qiyam. Ahli sedekah masuk lewat pintu babus sakho, pintu orang-orang yang dermawan. Tetapi orang yang wuduknya bagus, khusyuk di dalam wuduknya, maka dia bisa milih 8 pintu surga dibukakan baginya. 8 pintu surga terbuka baginya. Oh, berarti tidak usah sholat kan, sudah 8 pintu surga. Ya sholat, kalau tidak sholat tidak bisa. Nah, ini 8 pintu surga. Maka mulai dari hari ini nanti mau sholat asar wudhu jangan lupa doa, dan tidak susah, ya kan, gratis, sudah hafal semua juga doanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Karena apa? Ini memperbaharui rukun Islam yang pertama sebelum kita menunaikan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Jadi kita perbaharui lagi. Benar nggak ini kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah? Benar nggak? Nah, maka diperbaharui, setiap mau sholat diperbaharui lagi rukun yang pertama sebelum masuk rukun yang kedua. Nanti kita jelaskan lebih panjang lagi berkaitan dengan tadabbur dari doa ini. Kenapa doanya seperti ini dan gerakannya sekaligus fadilah dalam wudhu. Tapi kita fokus dulu tata caranya atau fikihnya dulu, baru nanti tadabburnya. Nah, ini sudah selesai nih. Ini yang termasuk apa? Sunnah wudhu. Nah, sunnah wudhu. Nah, meskipun juga kalau ada yang mau doa sebelum wudhu ada juga sebenarnya selain bismillah. Ada juga bagi yang hafal. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bisa seperti itu. Kemudian Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Nah, itu doa sebelum wudu. Nah, tapi kalau nggak hafal paling tidak bismillah. Nah, ini sudah selesai nih. Ya, tentang sunnah wudu.
Nah, jadi paling tidak sekarang ya kita hafal yang rukun yang 6 yang kemarin itu. Ya, selebihnya itu termasuk sunnah. Ya, gunanya supaya apa? Kalau kita sudah hafal ini rukun, ini sunnah, itu kita sudah bisa tahu wudhu kita itu sah atau tidak. Nah, kalau kita mengatakan sah atau tidak itu berkaitan dengan rukun. Nah, tapi tentunya kita wudhu mau dapat pahala yang banyak, maka kita lengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Nah, mungkin kita tutup, kemudian nanti kita buka. Ya, kalau ada yang mau bertanya, tapi kita tutup dulu. Nah, naktatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.